Perspektif Kota merupakan platform yang berisi informasi mengenai tata ruang yang disajikan melalui akun sosial media Instagram dengan username @perspektifkota. Perspektif Kota mulai berdiri sejak 2019 dengan tujuan memasyarakatkan tata ruang, menjadikan masyarakat mengetahui berbagai informasi terkait tata ruang sehingga dapat berkontribusi dalam pelaksanaan tata ruang demi terciptanya kota layak huni dan berkelanjutan. Perspektif Kota secara berkala mengadakan ruang diskusi dengan topik tertentu yang dihadiri oleh berbagai kalangan, baik perencana maupun peserta dari bidang ilmu lainnya. Ruang diskusi pertama dengan tema Kita untuk Kota dilaksanakan di kediaman Pena dan Buku, sebuah ruang baca kecil di tengah pasar Kelandasan. Berikut merupakan dokumentasinya. Ruang diskusi kedua dengan tema Transportasi Balikpapan Kini dan Nanti dilaksanakan di Kelandasan Cafe, salah satu kafe di kota Balikpapan. Berikut merupakan dokumentasinya. Perspektif Kota juga membagikan informasi terkait tata ruang yang bisa kita lihat di akun sosial media Instagram @perspektifkota. Beliau juga merupakan ketua program di perencanaan dan Kota Institut Teknologi Kalimantan. Hari ini beliau akan memaparkan terkait kondisi sumber daya planner muda di Kalimantan Timur dan peluang kerja sebagai akademisi dalam mendukung rencana pemindahan ibu kota negara. Baik Pak, silahkan untuk memaparkan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia Perspektif Kota ya, ini komunitas Perspektif Kota. Oke. Sebelumnya yang saya hormati Bu Nona dan Pak Junior dan kawan-kawan semua, Bapak Ibu yang sudah hadir, terutama ternyata saya lihat di list peserta ini banyak juga mahasiswa PWK ITK gitu. Oke. Sebetulnya apa yang saya paparkan ini untungnya saya kesempatan pertama ya, sebetulnya Bu Nona, sehingga nanti bisa dilengkapi oleh Bu Nona bagaimana terkait dengan ibu kota baru, terutama lebih banyak perspektif dari pemerintah provinsi terkait dengan informasi pemindahan ibu kota ini. Untuk materi yang ingin saya sampaikan ini sebetulnya apa yang diminta panitia sebetulnya ini sangat beririsan antara satu materi dengan materi yang lain. Pinjam headset Pak, headsetku ada masalah nih. Kota antara akademisi, pemerintahan, kemudian praktisi ya. Tapi yang saya tekankan di materi yang saya sampaikan adalah bagaimana peran pola pikir akademisi ini perlu menjadi dasar dalam model planner begitu, sehingga planner itu tidak hanya sekedar sebagai orang yang merencanakan tanpa data-data awal begitu, perspektif awal, tetapi memang keseluruhan proses dari awal sampai akhir ini adalah proses yang berkesinambungan seperti proses pola pikir akademik begitu. Yang ingin saya sampaikan ada 5 hal ini. Pertama adalah model penempatan IKN di Kalimantan Timur. Yang kedua, pemahaman proses perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah Society 5.0. Kemudian kondisi planner muda, peluang dan tantangan karir. Oke, nah lanjut. Pertama penempatan IKN. Ini kesimpulan nanti adalah bagaimana penempatan IKN ini memang ini bisa jadi sebagai rezeki kita ya, terutama planner-planner muda, baik itu yang akan menjadi planner maupun yang sudah berkecimpung di dunia planner saat ini. Dengan adanya IKN ini, maka ini adalah modal yang baik bagaimana kita bisa berperan lebih banyak begitu. Next.
kita ketahui bahwa pertimbangan pemindahan ibu kota negara ini terdiri dari 6 hal utama yang menjadikan ibu kota ini perlu dipindah. Yang pertama adalah jumlah penduduk yang sangat padat di Pulau Jawa, ya, sehingga densitas di sana ini sangat jauh besar dibandingkan pulau-pulau yang lain begitu. Nah, apalagi menurut Bappenas ini kurang dari 60%, ya, lebih dari 50%-nya ini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Artinya bisa dibayangkan sepadat apa Pulau Jawa saat ini begitu. Terus yang kedua adalah ternyata pemerataan ekonomi per pulau ini juga menjadi isu utama karena mungkin karena penduduk juga padat di Jawa, juga perekonomian juga terpusat di sana, ya. Oleh karena itu, ini yang menjadi salah satu latar belakang bagaimana pemerataan ekonomi ini tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga, karena kepadatan penduduk yang besar tersebut, ini ketersediaan air di Pulau Jawa ini juga menipis begitu, ya, sehingga perlu ada alternatif yang lain, terutama di Jawa Timur dan Jakarta, ya. Terus tingkat konversi lahan di Pulau Jawa ini juga tinggi. Ini juga karena semakin padatnya penduduk sehingga konversi lahan ini, kebutuhan lahan ini juga semakin besar. Oleh karena itu, daya dukung dan urbanisasi juga ikut tinggi. Nah, kondisi seperti ini yang menimbulkan masalah-masalah yang selama ini kita lihat di DKI Jakarta, bagaimana masalah itu ini cenderung seperti tahunan begitu, ya. Tahunan diselesaikan, ternyata muncul baru, diselesaikan lagi juga muncul baru, sehingga alternatif pemindahan ibu kota ini menjadi pemikiran baru di pemerintahan kita saat ini. Next. Oleh karena itu, lanjut. Jadi kalau kita lihat data pada kenapa dipindahkan ke Kalimantan Timur, ini terlepas dari apakah ada kesepakatan politik atau bagaimana, ya, tetapi yang menjadi titik penting adalah bagaimana Kalimantan Timur ini dipilih ini bukan sembarangan. Pertama adalah kalau kita melihat secara sebaran pertumbuhan ekonomi, ini Kalimantan Timur di luar Pulau Jawa ini tinggi juga, ya, selain Jawa dan Sumatera. Selain itu, kalau kita lihat PDRB per kapita tertinggi, ini hampir dari 15 besar itu, ini didominasi oleh kota-kota kabupaten di Jakarta, kota Jakarta, dan provinsi Jakarta maksudnya, dan provinsi Kalimantan Timur. Artinya, secara ekonomi, kegiatan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur ini bisa dikatakan daya saingnya cukup tidak kalah dengan provinsi DKI Jakarta. Nah, terus di data indeks pembangunan manusia juga kita bisa melihat bahwa Kalimantan Timur ini juga besar, artinya tinggi, sehingga ini menjadi modal baik bagaimana daya saing secara perekonomian dan secara sumber daya manusia ini tidak kalah dengan kabupaten kota di Jawa dan Sumatera begitu. Next. Kalau kita melihat visi IKN, ini visi IKN memang belum sepenuhnya terstatement begitu, ya. Tetapi kalau kita lihat dari dokumen sayembara yang sudah kita dapatkan informasinya, seperti pemenangnya dan lain sebagainya, ini ada 3 hal yang penting yang mendasari bagaimana kita bisa memandang IKN ke depannya itu seperti apa. Yang pertama adalah IKN ini berbasis identitas bangsa, artinya 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI, dan seterusnya, itu adalah menjadi hal yang utama dalam perencanaan ibu kota baru, ya. Selain itu, ini identitas bangsa ini juga perlu dituangkan ke dalam
pola-pola penggunaan ruang, ya, pemanfaatan ruang, di mana ruang budaya dan ini berfungsi sebagai mestinya dan menjadi inspirasi, ya, bagi masyarakat di dalamnya. Nah, terus aspek yang kedua adalah keberlanjutan. Bagaimana keberlanjutan ini yang memang diutamakan adalah tiga hal ini: lingkungan, ekonomi, dan sosial, ya. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah aspek keberlanjutan. Outcome-nya ini harus layak huni, lestari, berbudaya, aman, nyaman, dan berketahanan. Nah, ini hampir bisa dikatakan ibu kota itu betul-betul harus perfect begitu, layak huni, lestari, berketahanan begitu. Terus yang ketiga adalah unsur smart dan modern. Nah, smart dan modern ini Pak Jokowi pernah bilang bahwa semuanya bakal otomatis, ya. Artinya adalah otomus, artinya setiap pemanfaatan teknologi ini mendasari di kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah ibu kota ke depannya, ya. Oleh karena itu, ini yang saya highlight ini adalah bagaimana perspektif IKN, planner ini perlu berorientasi ke sana. Artinya bagaimana planner-planner sekarang ini harus memahami itu begitu. Next. Kalau kita lihat tahapan IKN ini, ternyata IKN itu memang sebuah ide atau visi yang jangka panjang, ya. Artinya kalau sudah ditetapkan tahun lalu 2019 ibu kota pindah di Kalimantan Timur, tetapi bisa jadi kita memanfaatkan IKN itu, maksudnya kita bisa jalan-jalan ke ibu kota dan lain sebagainya, beraktivitas di sana, ini masih jauh perencanaannya, ya, yaitu tahun 2045 ini baru bisa, artinya direncanakan aktivitas itu semuanya sudah berjalan sebagaimana ibu kota, bukan hanya pada sisi pemerintahan, ya. Nah, kalau lihat seperti ini, maka ini menjadi modal yang baik bagi para planner di Kalimantan Timur, terutama karena pemindahan ibu kota ini berada di Kalimantan Timur, yaitu semua kegiatan tahunan ini, jangka panjang ini pasti tidak terlepas dari peran planner begitu. Next. Oleh karena itu, kesimpulan saya untuk bagian pertama ini adalah bagaimana daya saing ekonomi dan sumber daya manusia ini di Kalimantan Timur ini juga cukup baik begitu, ya, tidak kalah dengan sumber daya di Jawa begitu. Kemudian kita sebagai aktor utama, kenapa? Karena kita berada di lokasi yang strategis, yaitu kita ada di provinsi yang memang ditunjuk sebagai IKN baru. Kemudian heterogenitas bidang pembangunan, artinya dari tahapan-tahapan yang ada di pembangunan IKN tadi ini beragam, ya. Jadi bidang-bidang pembangunan, bagaimana kita masuk, planner itu masuk di bidang apa, ini sangat bisa diterima, ya, sangat bisa diterima dan beragam. Terus yang terakhir adalah ini yang penting, karena tantangannya visi tadi adalah visi yang bukan IKN yang ibu kota yang sekitar ini, ya, saat ini, maka di sini perlu adanya penyiapan kualitas, ya, penyiapan kualitas dan kuantitas. Kemudian next. Terus saya lanjutkan dengan proses perencanaan. Kita review sejenak. Saya mengutip dari quote-nya Antoine de Saint-Exupéry. Jadi perencanaan, tujuan tanpa perencanaan ini hanya bayangan begitu, ya. Artinya kita hanya harapan saja. Oleh karena itu, kita harus paham bagaimana proses perencanaan itu dibuat. Next. Inti dari proses perencanaan sebetulnya adalah dari awal sampai akhir itu adalah scientific basis, ya. Artinya perencanaan itu memang tidak hanya berbeda kalau kita kalau kita orang yang ahli kira-kira begitu, ya, tapi kita itu bukan seperti demikian. Maka perencanaan ini pasti scientific basic-nya ini harus kuat, ya. Oleh karena itu, pola pikir
memahami dari awal sampai akhir ini menjadi titik penting dalam perwujudan perencanaan ruang. Oke, next. Jadi kebutuhan perencanaan ini data yang besar, data yang akurat, kemudian planning support system ya. Jadi kalau kita bekerja dengan hanya data kecil mungkin tidak perlu planning support system ya, tapi ini data yang besar. Kemudian kemampuan estimasi dari dampak ini juga menjadi penting, komunikasi dan presentasi dan manajemen strategis, sehingga perencanaan kita bukan hanya operasional secara teoritis tetapi juga di lapangan juga operasional. Next. Ini kenapa saya membahas Society 5.0, karena memang divisi IKN tadi yang kita telaah ternyata IKN ini berbasis pada teknologi yang yang belum mungkin kota yang seperti itu ya, sampai semuanya dioperasikan seperti itu. Oleh karena itu perkembangan revolusi industri ini menjadi perhatian kita, bagaimana saat ini kita sudah mungkin akan memasuki Society 5.0 tadi, sehingga semuanya ini berbasis super smart, bukan hanya teknologi informasi saja. Next. Kalau kita sekarang hanya bisa mengoperasikan peta itu hanya menampilkan informasi, ke depannya setiap planner ini diharuskan bagaimana memodelkan data, kemudian akuisisi data itu tidak hanya dengan datang ke lokasi, tetapi juga memanfaatkan masyarakat sekitar sehingga mereka hanya melaporkan melalui sistem. Ini cukup memberikan efisiensi ya, karena tuntutan Society 5.0 ini memang demikian. Next. Oleh karena itu ini juga menjadi salah satunya menjadi bahan bagaimana kurikulum sekarang saat ini dalam pendidikan perencanaan ini juga perlu diintegrasikan di dalam kurikulum. Salah satunya ya ITK. Next. Nah, kemudian kita tahu juga ada kebijakan kampus belajar. Jadi intinya adalah bagaimana penguasaan teknologi komunikasi dan informasi, pengalaman belajar lapangan, penguatan komunikasi interpersonal, critical creative thinking, dan problem solver ini menjadi hal yang utama dalam perkembangan menuju ke Society 5.0 tadi. Next. Nah, ini kalau dilihat sebaran lulusan planner, karena di Kalimantan Timur ini yang terasosiasi di ASPI ini hanya PWK ITK ya, jadi sebarannya demikian. Kami baru meluluskan sekitar 60 mahasiswa ya, karena angkatan awal juga sangat sedikit ya penerimaannya. Nah, ini sebarannya bagaimana memang kondisinya ternyata serapannya memang banyak di pemerintahan meskipun belum sepenuhnya menjadi PNS begitu ya. Dan di luar Kaltim hanya sedikit ya, semuanya ada di Kalimantan Timur. Oleh karena itu terakhir, next. Bagaimana secara umum kalau prospek karir planner itu kan demikian ya, mulai dari lembaga riset, instansi pemerintahan, konsultan teknik, akademisi. Tapi kalau dikotakkan hanya akademisi, bagaimana kita kembalikan ke proses perencanaan tadi. Jadi setiap proses perencanaan itu melibatkan bagaimana critical thinking tadi, sehingga peran dari science basic ini menjadi modal utama ya. Jadi apapun kegiatannya maka bisa kita masuk ke sana. Jadi next. Jadi ini adalah yang menarik. Jadi peluang dan tantangan karir bidang perencanaan bagaimana? Kalau melihat potensinya sangat besar ya. Proses tiap tahapan pembangunan IKN ini pasti membutuhkan sumber daya yang besar tadi ya. Bagaimana tahapan itu tiap tahapannya itu berbeda kegiatannya, dan itu masing-masing juga membutuhkan peran planner yang berbeda. Kemudian tapi tantangannya adalah bagaimana mewujudkan visi tadi, yaitu kita harus mendekati kemampuan bidang perencanaan yang relevan dengan Society 5.0 tadi, begitu. Itu kesimpulan saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Pak Gozali. Selanjutnya, saya persilahkan Ibu Charmariati, STM SI IAPI atau yang biasa dikenal dengan Ibu Nona. Beliau merupakan Kepala Bidang Perencanaan Pendanaan dan Pembangunan Daerah P3D Pemda Kalimantan Timur, serta Ketua Pemda Ikatan Ahli Perencana IAPI Kalimantan Timur. Hari ini beliau akan menyampaikan paparan terkait kabar rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, serta peluang kerja di bidang pemerintahan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dalam hal ini pemaparan diberikan waktu 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Junior Ilham, Mas Didi, Pak Ahmad Ghazali, Pak Dana, serta seluruh partisipan yang hadir pada pertemuan ini. Kabarnya IKN yang dibutuhkan info dari saya bisa mengatakan kabar-kabari masih. Jadi sebenarnya begini teman-teman semua, saya tidak mau membuat paparan, tetapi kita sebenarnya perlu ngobrol santai gitu ya. Mungkin di sini di dalam pertemuan ini banyak mahasiswa PDK ya. Kalau IKN itu tolong dipahami bersama bahwa IKN itu bukan Kaltim. Ya, IKN bukan Kaltim. Dia bagian mengambil lahannya di Kaltim. Tapi IKN itu bukan Kaltim. IKN itu karena bukan Kaltim, bukan berarti menjadi urusannya Kaltim. Jadi segala sesuatu di situ, baik terkait dengan pengembangannya, baik terkait dengan perencanaannya, pembangunannya, sampai rekrutmen terhadap orang-orang yang akan berada atau bekerja di situ, itu urusannya pemerintah pusat. Nah, bicara terkait dengan peluang, kita sebenarnya peluang, walaupun itu urusannya pemerintah pusat, peluang itu banyak sebenarnya dari kita. Cuma saya hanya memberikan pengertian kepada teman-teman semua bahwa kita jangan fokus di IKN-nya, karena kita kalau fokus di IKN-nya itu di luar dari kendali kita, karena banyak faktor, ada politik, macam-macam, segala macam ya di situ yang tidak bisa kita kendalikan, baik itu pemerintah provinsi maupun yang lainnya ya. Jadi kita jangan fokus di IKN-nya. Gitu. Peluang banyak sebenarnya dari jurusan PWK kita ini, bukan hanya kota yang diurusin. Kalau PWK di ITK hanya kota yang diurusin, maka kita kalah saing. Kita nggak punya daya saing. Jadi kalau kita mau menangkap peluang, kita harus mempunyai daya saing. Nah, daya saing itu kita tidak boleh terlalu fokus. PWK itu nggak boleh terlalu fokus pada satu aspek. Dia harus komprehensif dan sudut pandangnya seperti yang di paparannya Pak Ghazali tadi, think globally, ya, berpikirnya global. Nah, beraksinya baru lebih spesifik. Jadi hal-hal yang menjadi basic planning kita itu adalah berpikirnya global dulu, baru ke spesifik. Dan untuk menangkap peluang, mungkin saya menyarankan saja di sini bahwa di dunia pendidikan yang ada di Kaltim itu harus lebih
jeli membuat suatu pengembangan, pengayaan kurikulum, terutama terkait dengan studio, ya, terkait dengan studio kita, kan banyak nih studio kita. Nah, yang menjadi persoalan, kita biasanya memang terlalu fokus pada sesuatu, kita melupakan fokus yang lain, begitu. Ini pengalaman saya. Saya PWK-nya swasta, bukan negeri. Tanya Mas Didi tuh, kami dulu benar-benar dididik untuk bisa praktek. Jadi masih kuliah kami disuruh kerja sama dosen. Disuruh ikut kerja di mana-mana gitu. Sampai kami harus ikut diklat public speaking dulu Mas Didi ya, di Malang, di Batu. Kami diuji di situ untuk bisa public speaking. Karena senjata utamanya planner itu di public speaking. Dodolan jamu, jare wong Jawa. Jual jamu, kalau kita jualan ngomongnya nggak beres, presentasinya nggak beres, nggak payu, nggak laku. Nah, itulah cara kita menangkap peluang. Jadi kita harus mengembangkan diri. Saya bekerja, kuliah sampai sekarang bekerja di Bapeda Perencanaan Pembangunan Daerah. Saya juga sempat di PU, di bidang penataan ruang PU juga pernah saya. Nah, kita jangan hanya fokus di urusan tata ruang. Kita harus mengembangkan diri di urusan-urusan yang lain. Saya dulu berpengalaman di bidang Kasra, kesejahteraan rakyat, ngurusi pendidikan, ngurusi sosial dan sebagainya. Saya terima, itu pengayaan dari ilmu saya. Saya juga pernah di di penganggaran, ngurusin bidang ekonomi, itu pengayaan buat saya. Sehingga ini sebagai informasi bagi teman-teman planner, kita sudah lulus, jangan stop di tata ruang. Kita gali geologi, kita gali sipil, kita gali arsitektural, kita gali ekonomi, kita gali sosial. Semua kita gali, itu untuk memperkaya kita, untuk memberikan nilai tambah dari basic ilmu kita, supaya kita terlihat, kok kayaknya planner super nih, gitu. Nah, itu yang perlu kita siapkan. Jadi jangan kita tanya peluangnya, tapi bagaimana kita memperkuat diri, ya, membangun kekuatan untuk menangkap peluang. Itu tantangan kita ke depan, planner, untuk di Kaltim. Nah, terkait dengan IKN, saya tadi lebih ke arah, bukan di IKN-nya, banyak daerah-daerah hinterland maupun daerah-daerah lainnya yang berdekatan dengan kita, itu sebenarnya nanti jika ada itu IKN akan mengikuti perubahan desain struktur maupun pola ruangnya, dan itu membutuhkan tenaga planner yang sangat banyak hingga kedalaman rencana detail, dari rencana tata ruang wilayah sampai ke rencana rinci. Itu membutuhkan tenaga planner yang banyak. Nah, kalau kita nggak siap dari sekarang, akan dimasuki planner lain dari luar daerah. Nah, saya berusaha untuk bisa merangkul teman-teman masuk dan aktif di IAP, supaya saya juga bisa melihat dan mendeteksi seberapa besar tingkat kompetensi dari planner-planner yang ada di Kaltim. Supaya nanti begitu saya berbicara dengan pihak luar, tolong dong nih
Kaltim dilibatin, kami punya sekian planner, kami punya planner yang kompetensinya di bidang ini, bidang ini, bidang ini, saya bisa bicara. Dan tolong saya diberi masukan dari pihak universitas maupun dari teman-teman semua, masuklah anggota IAP supaya kami bisa mendeteksi seberapa besar kompetensi dari planner-planner kita. Nah, jangan patah semangat, tetap kita selalu mengembangkan diri untuk lebih meningkatkan, terutama jangan galau dengan sertifikasi, ya, jangan galau dengan sertifikasi. Kita harus punya sertifikat. Saya PNS, saya pejabat struktural, tapi saya tetap memperjuangkan sertifikat saya. Ya, saya tetap memperjuangkan sertifikat saya untuk aktualisasi saya sebagai planner. Karena kalau saya bicara, saya planner loh. Buktinya apa? Kan saya punya sertifikat. Nah, itu saya PNS loh. Apalagi teman-teman yang bergerak di luar PNS. Itu. Dan memang di pemerintahan masih membutuhkan tenaga-tenaga planner, tetapi karena regulasi diatur oleh pemerintah pusat, pemerintah tidak bisa situs ini meng-hire tenaga planner sendiri gitu. Jadi mau tidak mau harus mengikuti kuota yang diatur oleh pusat. Padahal sebenarnya banyak yang dibutuhkan, sehingga kami planner-planner yang ada di pemerintahan kebanyakan non-PNS. Ya, kebanyakan non-PNS. Di Bapeda aja banyak yang non-PNS plannernya, tapi PNS-nya juga banyak. Yang sudah jadi pejabat juga banyak di Bapeda Provinsi, udah pindah ke instansi lain. Tetapi kita jangan fokus di situ, kita gali semua potensi diri kita, semua masing-masing. Kita maunya bergerak di mana, mau spesialisasinya di mana. Nah, itu nanti kita rembuk. Saya akan buat forum juga nanti di IAP, terutama untuk keanggotaan, supaya nanti teman-teman juga nanti bisa bergabung, supaya kami juga tahu ini mana sih teman-teman yang planners terutama ya, yang masih galau-galau nih kayak apa gitu kan. Tapi nanti itu kita diskusi lebih lanjut. Intinya jangan patah semangat, terus tetap semangat untuk meningkatkan kompetensi diri. Itulah kekuatan kita untuk bisa menangkap peluang. Jadi jangan fokus di IKN ya, karena dia banyak meng-hire ini loh. Terus terang aja nih, meng-hire konsultan luar. Tuh Mas Didi, itu aja. Kami di grup IAP nasional aja pada ribut gitu loh. Karena nasional punya kebijakan sendiri, tetapi kita harus tangkap peluang di hinterlandnya IKN. Bagaimana kita membuat desain rencana tata ruang tandingan bagi konsultan IKN. Kita buat hinterlandnya IKN lebih humanis, lebih sustainable, lebih layak daripada yang didesain oleh pihak luar, karena kita yang tahu sendiri daerah kita, ya. Kita buat kota-kota di sekitar IKN lebih sehat, lebih bagus dari buatan orang luar. Itu tantangan kita, ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Saya tidak membuat paparan karena saya pikir lebih baik kita diskusi secara secara praktis daripada berteoritis, ya. Terus terang aja, teori planning kita itu sebenarnya banyak bisa kita pakai di kehidupan kita sehari-hari, di pekerjaan kita. Hanya saja itu teknik ilmu dasar ya Pak Ghazali, jadi harus lebih diupdate, lebih dikembangkan. Kita nggak bisa menggunakan satu model tertentu karena karakteristik dinamika perkembangan masing-masing daerah itu berbeda. Nah, ini yang harus diberikan pengayaan-pengayaan, teknik-teknik
cara menganalisis di dunia pendidikan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas motivasinya dari Ibu Nona. Selanjutnya saya persilahkan dari Bapak Junior Ilham. Beliau merupakan Ketua Asesor Kompetensi Tenaga Kerja KTK Jawa Timur dan praktisi tata ruang. Dalam kesempatan ini, beliau akan menyampaikan terkait peluang kerja sebagai konsultan perencanaan dalam mendukung rencana pemindahan ibu kota negara, serta menjelaskan terkait persiapan dan kompetensi yang diperlukan oleh planner muda. Dipersilakan Pak Jun, waktu untuk pemaparan 15 menit. Ya, terima kasih. Cek sound dulu, udah masuk nih. Bagus suaranya? Baik, Pak. Oke. Sudah, Tampilan Pak. sudah keluar ya? Tampilan ya? Sudah. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih sudah diberikan waktu, kepercayaan dari teman-teman alumni ya, alumni ITK. Tadi sudah kita dengarkan bersama Pak Ghazali, juga Bu Nona. Bu Nona ini memang Ketua Ikatan Ahli Perencana Provinsi Kalimantan Timur. Beliau PNS juga, kebetulan beliau ini juga ahli utama di IAP. Jadi planner yang punya sertifikat meskipun PNS. Bisa dibayangin tuh. PNS tapi berkehendak untuk ngambil sertifikat, karena sertifikat itu bukan pengakuan hanya sekedar pengakuan level akademis, tapi itu pengakuan terhadap diri sendiri bahwa kita kompeten di bidangnya. Baik teman-teman, saya suka dan senang karena Pak Ghazali duluan, Bu Nona duluan. Nah, kebetulan tadi Pak Ghazali sudah memaparkan, Bu Nona juga memaparkan, tinggal saya intinya menjabarkan ini. Ada hal-hal yang penting di sini sebenarnya dalam melihat peluang kerja planner di ibu kota baru. Clue-nya sebenarnya Bu Nona tadi, jangan mikir IKN-nya. Itu yang harus kita pegang ke depan. Jadi kalau kita mau lihat peluang kerja, jangan karena IKN gitu. Peluang kerja karena nggak ada IKN pun banyak. Jangan khawatir teman-teman planner gitu. Banyak bidang, sub bidang, dan nanti memang saat ini pun mungkin Pak Ghazali sudah sangat paham itu di ASPI bahwa sekarang sudah ada mengarah kepada kampus merdeka, sesuatu yang nanti ada hal yang khusus di pembidangan dari jurusan masing-masing perguruan tinggi. Jadi semakin khusus, kalau planner itu menguasai sesuatu yang khusus, akan semakin istimewa itu. Jadi jangan terlalu umum. Sama dengan yang disampaikan Bu Nona, kita mempelajari banyak hal itu. Baik, saya akan masuk, saya tidak perlu memperkenalkan diri terlalu banyak, tapi yang harus diingat, saya punya YouTube channel, J Ilham PRD, monggo nanti teman-teman bisa melihat banyak hal tentang kebidangan kita, saya upload di sana. Teman-teman, dari potensi kebidangan, sebenarnya ada hal yang paling dan harus dipegang, leadership. Jadi, kalau di jasa konstruksi, kita itu masih berada di range-nya jasa konstruksi. Kalau nanti mungkin akan beda, karena ini masih masa peralihan. Kalau di jasa konstruksi itu ada discipline of competency based performance. Jadi, di situ ada yang bisa mengukur kompetensi seorang planner itu sejauh mana. Jadi seorang planner itu bisa dikatakan kompeten nanti, ini sebelum menjabarkan tentang peluang-peluangnya harus dijabarin dulu. Bagaimana sih planner itu sesungguhnya gitu. Apa benar-benar bisa disebut seorang planner dengan kompetensi yang diharapkan. Jadi ada attitude, skill, knowledge, experience, responsibility, dan accountability. Itu juga harus dipunyai oleh seorang planner. Di mana bisa mendapatkannya? Ya di perguruan tinggi, di awal itu. Jadi pengakuan potensi ataupun
level akademik itu menjadi salah satu. Jadi bukan satu-satunya loh ya, saya nggak bilang satu-satunya. Jadi level capaian kompetensi dari akademis itu salah satu dari bagaimana seseorang bisa dilihat dari capaian kompetensinya. Jadi banyak hal tadi Bu Nona sudah menyampaikan, jangan hanya belajar satu hal, banyak hal tuh. Karena kita nanti akan menganut transdisiplin, saya jabarin nanti kenapa kok transdisiplin. Jadi dulu sih banyak, sampai sekarang pun sebenarnya banyak. Ada yang menganut disciplinary, multidisciplinary, ada participatory, ada interdisciplinary. Terakhir nih transdisciplinary. Kita itu nggak bisa lepas dari keilmuan-keilmuan yang lain. Maka dari itu keilmuan planner itu juga harus tahu paling enggak keilmuan lainnya. Karena kitalah yang nanti akan memutuskan sebuah kegiatan yang mengkaitkan dengan pembidangan kita. Karena di dalam itu banyak tim. Ada orang sipil, ada orang arsitek, ada orang lingkungan, orang geologi, dan lain sebagainya. Dan kitalah yang merangkul mereka. Ingat teman-teman semua, adik-adikku yang masih kuliah ya, terutama ini, planner yang harus diingat kebidangan kita, bahwa taruh itu bukan sektor. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Tata ruang itu bukan sektor. Justru tata ruanglah yang menghimpun semua sektor. Untuk nanti bagaimana memutuskan sebuah kebijakan. Jadi kalau kita melihat sebuah proses, sebuah pekerjaan, ada kolaborasi di situ. Membuat rencana, berinteraksi, menegaskan tanggung jawabnya, penerima manfaatnya bagaimana, meningkatkan pemberdayaan, meningkatkan kapasitas, dan lain sebagainya sampai hasil. Jadi kita melihat di sini ada tampilan di depan bahwa keprofesian kita itu tidak jadi player. Tahu nggak player? Pemain. Kita itu bukan pemain, bukan hanya pemain. Kita itu ditakdirkan jadi komposer, jadi pemimpin dari semua yang ada di dalamnya. Jadi professional development domain ini mencakup hal-hal yang tadi disampaikan Bu Nona. Semuanya aspek itu harus kita kuasai. Jadi kalau kita melihat dari capaian lulusan yang ini saya cakup dari ASPI ya. Jadi ada 4 hal utama, kalau Pak Ghazali pasti paham ini. Ada masalah sikap yang harus dipenuhi pada saat kita ada di bidang atau di akademisi, masih menjadi mahasiswa misalnya. Ada sikap yang harus setarakan, ada pengetahuan yang harus diambil atau dituju, ada keterampilan khusus yang harus dikuasai juga keterampilan umum. Penjabarannya banyak, bisa dilihat di webnya ASPI itu. Jadi udah dijabarkan secara detail itu bagaimana seorang mahasiswa PWK nanti keluarnya sebagai apa dia dalam proses kesarjanaannya. Kita melihat bahwa output dari kegiatan ataupun output dari perencanaan wilayah dan kota nanti yang menjadi bidang kita itu berorientasi ke masa depan, mengacu pada ruang, mengacu atau mempraktekkan pengetahuan ke dalam tindakan. Jadi kalau tadi dikatakan Pak Ghazali yang smart itu tindakan. Tak ada satupun sebuah kata-kata smart itu tidak ada tindakannya. Jadi kalau smart nggak ada tindakannya bukan smart tuh. Meskipun dia pakai IT dan sebagainya, nonsen. Saya tidak percaya dengan kata-kata smart kalau tidak dengan tindakan. Teman-temanku semua, keterampilan teknik dan metodologi dalam kebidangan kita itu banyak memang. Dari mulai kemampuan dalam memproses sebuah perencanaan sampai keterampilan menggunakan teknik pendukungnya. Saya kasih contoh nih. Mbak Eva mungkin paham, sering saya omelin Mbak Eva ini. Satu hal, kadang-kadang teman-teman planner yang masih mahasiswa itu mempelajari misalnya GIS. Lalu GIS itu dijadikan utama lalu dari sebuah proses menuju ke pembidangannya. Dia tools, bukan hal yang utama. Teman-teman harus ingat. Tool itu apa? Tool itu membantu kita. Membantu apa? Membantu mendapatkan kemampuan untuk memproses sebuah perencanaan. Membantu untuk kita mendapatkan keterampilan dalam hal teknik untuk merencanakan perencanaan wilayah dan kota.
Coba kita lihat baku mutu kompetensi perencana. Nih kalau Bu Nona udah hafal bener nih. Jadi kalau ahli muda nantinya, apa yang harus dilakukan dalam faktornya? Kompleksitas objek, perumusan masalah, pemecahan masalah, metode risetnya, gradasi knowledge, ataupun kemampuan skill dan personal atributnya. Tercover secara keseluruhan. Nanti kalau ini nggak bisa dalam satu waktu ya, karena cuma 15 menit. Saya akan jelaskan nanti. Jadi banyak hal di sini, teman-teman yang lain yang sudah punya pengakuan kompetensi, itu juga jangan khawatir. Teman-teman yang masih mahasiswa pun, kita juga menuju hal yang global tadi. Enggak cuman Indonesia aja dalam hal pengakuannya. Sudah Asia, sudah kepada dunia juga. Jadi, register terkait dengan pengakuan kompetensi itu ada sampai ke tingkatan yang dunia. Lalu peluang bidang kita bagaimana? Tadi sudah disampaikan Pak Ghazali, tapi saya dalamin lagi nih. Pilihan profesinya bisa saja dari akademisi, peneliti, konsultan, atau staf, atau bisa jadi atau masuk di NGO, atau jadi PNS, atau berada di pemerintahan desa mendukung planner di desa misalnya. Berapa desa seluruh Indonesia? Coba dibandingin dengan lulusan PWK seluruh Indonesia dalam 1 tahun. Kalau nggak salah sekarang sudah 67 atau 70 jurusan PWK seluruh Indonesia. Perguruan tingginya sudah semakin banyaknya. Kalau sekian itu sekitar 6.000, 7.000 1 tahun saja, itu masih belum nutut ataupun belum mencukupi. Jadi peluang kita tuh banyak. Jangan lalu berpikir nanti kita akan kerja di mana. Yang kedua, bidang keahlian. Jadi bisa kita kerja di lingkungan hidup, masalah sosial, keekonomian wilayah, infrastruktur, kebijakan publik terkait dengan mitigasi, dan keahlian-keahlian yang lainnya. Kalau skill dan kemampuannya, ya kalau surveyor bisa saja sih, analitis terkait dengan statistik, big data, geospasial, kondisi strategis, ataupun kebijakan. Aku juga mengkaitkan dengan potensi ekonomi. Kita kuasai semua kok. Ngelihat dari silabus kita aja, kita semuanya mempelajari hal-hal tersebut. Lalu jejaringnya di mana nanti setelah keluar dari perguruan tinggi? Banyak. Kalau kita mau di asosiasi profesi ada IAP. Kalau kita mau jadi dosen ada di ASPI misalnya. Bisa di NGO dan sebagainya. Banyak komunitas-komunitas yang mengkaitkan dengan kebidangan kita. Sampai ke appraisal aja, kita ada komunitasnya di situ. Bank misalnya. Bank itu butuh planner. Kenapa butuh planner? Heran kan? Nggak punya ilmu ekonomi, tapi keekonomian yang detail, atau ilmu akuntansi, tapi bank butuh kita. Kenapa? Untuk melihat bahwa sebuah lokasi yang diagunkan, itu punya nilai, itu hanya orang planner yang bisa. Arsitek belum bisa. Kan arsitek itu ruang dalam, yang melihat di luar itu lokasi, kondisi, itu planner. Jadi teman-teman semua, jangan melihat dalam sisi yang sempit. Lalu peluang kerjanya bagaimana di ibu kota baru? Meskipun kita nggak konsen dengan ibu kota barunya, tadi sudah diingatkan, ada hal-hal yang mengkaitkan dengan kondisional di sekitarnya. Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan sebagainya akan menjadi ikon utama dari keberadaan ibu kota baru itu nanti. Nah, ini yang tadi saya maksud. Dari suplainya saja, supply-nya nih, estimasi lulusan. Saya mendapatkan data ini masih tahun 2019 kemarin, 67. Sekarang sudah 70-an kalau nggak salah. Prodi PWK seluruh Indonesia. Jadi kalau asumsinya 50% saja dari lulusannya rata-rata 1.200 sampai 1.500-an, itu sudah ada 6.500-an lah. Orang planner per tahun. Sedangkan kebutuhan, tuh lihat, Pak Menteri segala urusan. Oh maaf. Pak Menteri siapa itu? Lupa saya namanya. Yang mengkaitkan dengan level jenjang dari keahlian. Tenaga ahli. Butuhnya 24.000. Jadi hal-hal inilah yang kita jangan pesimis bahwa kita itu banyak kans untuk bekerja di bidang apapun. Lalu demand-nya di mana? Public sector tuh banyak, tidak hanya melihat dari aspek yang 1-2. Nih saya perlihatkan. Kegiatan yang dibutuhkan akan berkembang di IKN, memang yang kecil-kecil, seperti properti, mes, persewaan kantor, restoran, sampai perhotelan dan travel.
Itu hal-hal yang kecil, tapi coba kita lihat di sini. Kegiatan usaha yang dapat ditangani planner di IKN. Bukan hanya di IKN sebenarnya, di kota-kota yang bersebelahan atau di sekelilingnya juga ada hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Di perbankan, perencanaan, pemasaran, pendidikan, konstruksi, pemerintahan, informatika, pajak, pelabuhan atau bandara, telekomunikasi, BUMN, BUMD, sampai TNI Polri. Semuanya dibutuhkan. Nggak ada bidang-bidang yang meskipun detail, itu tidak sama sekali ataupun bertentangan dengan kebidanan kita. Semuanya lihat, mengkaitkan dengan kebidanan kita. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, bidang kalian itu bidang yang seksi sekarang. Jadi teman-teman yang tidak masuk di PWK justru rugi. Karena kalau di ekonomi, saingannya banyak dan ininya bidangnya cuma satu, itu di keekonomian. Dia nggak bisa jadi planner. Beda gitu. Nah, ini potensi yang di pemerintah apalagi. Semua kementerian itu ada dan membutuhkan kita. Kementerian ATR, PUPR, Kementerian Desa, Bappenas, KLHK, Perhubungan, KKP, Pariwisata, semua butuh kita. Coba kita lihat dari kementerian-kementerian tersebut, di mana yang tidak ada hubungannya dengan kita. Sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Yang pasti, besarkan hati teman-teman yang terutama mahasiswa. Bidang kalian itu bidang yang memang mencetak orang-orang sebagai pemimpin. Ingat ini, sebagai pemimpin. Bu Nona sudah jadi contoh. Jadi kalian kalau jadi pemimpin, letter-letnya lah. Kalau jadi bupati, wali kota, atau presiden sekalipun, itu powerful kalau seorang planner. Karena dia mengetahui banyak hal. Melangkahlah lebih dulu di saat orang lain sedang memikirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Eva. Selanjutnya, bagi Bapak Dana, beliau merupakan Direktur HRC Carita Cabang Kalimantan Timur dan merupakan Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Asesor Kalimantan Timur. Beliau juga Koordinator LSP Geospasial Regional Kalimantan Timur. Pada kesempatan hari ini, beliau akan menjelaskan terkait NGO secara umum dan perannya dalam perencanaan tata ruang, serta peluang kerja dalam bidang NGO dalam mendukung rencana pemindahan ibu kota negara. Saya persilakan Pak Dana untuk pemaparannya. Dalam kesempatan ini, waktu yang diberikan sudah 15 menit. Terima kasih kesempatannya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya kesempatan terakhir penutup untuk para pembicara, para narasumber, kawan planner Indonesia, Pak Junior Ilham, Ibu Nona, termasuk rekan saya, Pak Ghazali. Ini termasuk perintis perencana muda di Kalimantan Timur. Saya bingung mau menyampaikan apa karena tadi Pak Junior bilang Bu Nona dan Pak Ghazali sudah paparan, saya menjabarkan, terus saya ngapain Pak? Ya, canda aja. Saya menyampaikan hal yang lain, teman-teman. Saya lihat beberapa partisipan, sebagian besar adalah mahasiswa, dan itu mahasiswa PWK. Tadi sebarannya di hampir 90% provinsi di Indonesia terlibat, ada peserta dari situ. Saya coba bicara yang lebih objektif, lebih hal yang lain. Kalau teman-teman tahu planner bekerja di konsultan, bekerja di pemerintahan, ini saya sifatnya berbagi sedikit pengalaman. Teman-teman planner atau setidaknya saya bekerja di sektor NGO. Saya tidak merepresentasikan satu atau dua NGO karena kebetulan tergabung, iya, tetapi tidak merepresentasikan keseluruhan dari NGO. Saya hanya menyampaikan prinsip-prinsip bahwa teman-teman punya peluang lain untuk bekerja di sektor NGO.
Mengapa saya ambil judul ini NGO, Planner, Profesionalisme, Rencana Pembangunan IKN, Subjek, Predikat, Objek. Jadi itu tidak bisa terpisahkan. Siapa planner di IKN, bekerjanya apa, dan bekerja untuk apa, atau bekerja untuk siapa. Jadi bisa dipahami satu sistem. Tidak bisa planner sebagai seorang pribadi kerja sendirian tanpa tujuan, tanpa tahu apa yang dilakukan. Planner tahu pekerjaannya, tapi tidak tahu tujuannya. Tapi kita tahu tujuannya, nggak tahu apa yang dilakukan, dan siapa kita juga kita nggak tahu. Nah, itu yang harus kita pahami, khususnya teman-teman yang masih muda, masih baru belajar atau mengerti tentang dunia tata ruang. Kalau nggak hanya tata ruang, ya kita bicara perencanaan atau planner dengan secara umumnya. Ini tadi saya juga mohon izin diberi kesempatan, terima kasih kepada Ketua IAP Kaltim. Saya ditunjuk sebagai Sekretaris Penggerak IAP Kaltim oleh Ibu Nona selaku Ketua. Mohon izin Ibu. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nona, saya siap membantu Ibu di organisasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi beliau, mimpi-mimpi organisasi dan seluruh aspirasi anggota IAP Kalimantan Timur, termasuk rekan-rekan yang ada di PWK ITK, baik yang baru lulus atau masih mahasiswa atau baru mau masuk PWK ITK. Siapapun di luar sana yang mau masuk ke PWK ITK adalah keluarga besar IAP Kalimantan Timur. Kami siap membantu, berkolaborasi, bekerjasama untuk memberikan kesempatan kepada bidang PWK, baik perencanaan apapun, bidang apapun, PWK secara luas di Kalimantan Timur. Jadi kita harus terus menunjukkan eksistensi kita. Begitu. Saya kebetulan senang menulis dulu, sekarang masih, cuman tidak seproduktif dulu karena tuntutan satu dan lain hal, tapi masih berkarya, satu dan lain hal masih berkarya, karya secara profesional tetap masih. Ini lanjut ke kerangka paparan, hanya sedikit hal. Tadi sudah dipaparkan tentang IKN-nya, mengapa harus pindah, tentang tata ruang, tadi sudah dipaparkan banyak oleh Pak Junior. Saya sifatnya melengkapi aja, kita menambah wawasan lain tentang profesi planner, tentang tata ruang, dan lain sebagainya. Ini karir dan eksistensi NGO di Indonesia. Beberapa yang saya tahu, beberapa rekan yang masih eksis di situ dan masih loyal, serta reposisi peran planner dan peningkatan kompetensi ini hal yang penting dan tidak boleh dilupakan. Mengapa ibu kota negara harus pindah? Ya, rekan-rekan, bapak ibu, teman-teman semua, adik-adik saya juga tahu tentang masalahnya apa sih urbanisasi perkotaan. Hampir lebih dari 50% penduduk Indonesia ada di Jawa. Kalau kita mau lihat Indonesia merdeka, ya ada di Jawa. Sering orang melihat begitu, sehingga muncul bahwa ketimpangan pembangunan itu banyak di luar Jawa. Itu keterbatasan air, sumber daya alam, ketimpangan wilayah, resiko bencana, bahkan kemacetan, dan lain sebagainya. Maka Indonesia harus pindah, dicetuskan oleh Bung Karno, sehingga ditargetkan 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045, kita harus siap pindah. Tadi disampaikan oleh Pak Ghazali. Di lokasi ibu kotanya berdasarkan sumbu filosofis, lokasi di tengahnya adalah fundamental kriterianya, ada 7 kriteria, yaitu di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini titiknya belum jelas, tapi sudah disampaikan banyak oleh Bu Nona secara implisit maupun eksplisit. Ini mengapa KPPU tadi kriterianya masih sama, lokasi yang geografis ini menjadi pegangan oleh banyak pihak, baik dari pemerintahan, baik dari konsultan sama seperti teman-teman yang lain, dari akademisi, bahkan yang lebih tajam kalimatnya adalah teman-teman dari NGO. Ini pengantar buat nanti terkait dengan NGO. Teman-teman dari NGO ini pengantar kalimatnya lebih tajam. Oh, di situ banyak lahan tambang, di situ kurang bagus karena merusak alam, karena merusak jalur satwa liar dan sebagainya. Ini masih menjadi potensi konflik. Tapi dibandingkan lokasi yang lain di daerah yang lain di Kalimantan Timur, sejauh ini jauh lebih kondusif, jauh lebih mudah
untuk berkembang, pusat-pusat pertumbuhan baru di banyak lembaga, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan, baik itu profesional maupun akademisi. Lihat pusat-pusat pertumbuhan baru di Kalimantan Timur sebelum terbitnya IKN atau dibangunnya IKN, ini sudah muncul di beberapa daerah seperti di Kutai Timur, di Kota Kartanegara bagian hulu dan sebagainya, ini sudah muncul. Nah, bibit-bibit pertumbuhan, lokasi pusat pertumbuhan baru ini menjadi concern bagi para NGO, baik NGO yang bergerak di bidang lingkungan, sosial, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, industri, dan lain sebagainya. Ini Bu Nona lebih paham nanti di sesi yang lain. Semoga ada kesempatan agar Ibu juga bisa menyampaikan hal ini, karena beliau di bekerja lebih banyak soal Undang-Undang Nomor 25 2004 dan tata ruang sesuai kompetensi beliau. Ini Undang-Undang 26 2007 ini lebih dipahami oleh para ahli utama, Pak Junior dengan Bu Nona, karena ini kitab kuning mereka dan saya belajar dari mereka. Nah, gitu ya soal tata ruang. Jadi ini ya, mungkin di sesi yang lain teman-teman juga harus belajar baik dari sisi praktik maupun dari sisi pemerintahan, dari sisi legislasi dan advokasinya di tingkat pemerintahan, karena tata ruang adalah produk kesepakatan. Ya, ini hubungannya ini sama dari kitab kuningnya adalah Undang-Undang 25 dan Undang-Undang 25 2004 dan Undang-Undang 26 2007. Nah, ini kita bicara soal NGO, jadi udah mulai masuk NGO. Ini hanya sebagian NGO yang saya tahu rekam jejaknya, yang saya tahu jejaring mereka, siapa yang terlibat di situ, dan dukungannya terhadap pembangunan perkotaan, dalam hal ini IKN, baik beberapa memang masih eksis concern dan kritis terhadap pembangunan IKN. Beberapa yang saya tahu seperti Jatam, karena jaringan advokasi tambang ini sering sekali berbicara soal batalkan undang-undang minerba. Ya, perspektif mereka sama seperti itu. Tetapi hal yang gitu ya wajar, karena memang ada yang tidak beres dari undang-undangnya. Itu menurut perspektif mereka. Beberapa forum sering saya ikuti terkait dengan Jatam, termasuk dinamisator Jatam di Kalimantan Timur yang selalu bersuara keras, yaitu Pak Bang Pradharma Rupang. Ini kalau pernah dengar namanya, beliau sering sekali berbicara di acara Kamisan di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jatam. Dan beberapa seperti Pokja 30 awal di yang kalimat-kalimatnya selalu tajam, kritis. Tapi harus dipahami, kritis ini adalah bagian dari check and balance, bagian dari memberikan evaluasi dan monitoring kepada pemerintah selaku leading sektor atas pembangunan. Ini harus dipahami sebagai itu, bukan sebagai garis kiri, bukan. Ini mereka adalah kritis terhadap pembangunan, kritis terhadap dampak lingkungan. Hal yang lain seperti gerakan-gerakan yang sifatnya edukatif, yaitu gerakan memungut saleh sampah Sungai Karangmumus, itu sudah mulai berjalan, didukung oleh beberapa jejaring mereka, yaitu storeplastik.com, storebaliho.com, itu bagian dari NGO, dan beberapa LSM lain yang bergerak di ranah bawah. Ini beberapa tidak kami munculkan, misalnya Gempar, gerakan merawat dan melihara paret, itu LSM juga di NGO, NGO non-government organization, atau di Indonesia adalah LSM, lembaga swadaya masyarakat, itu sama. Nah, mereka banyak, memang perspektif mereka tidak sama seperti kita, planner menyusun tata ruang, analisa, GIS, tidak semua mereka begitu. Tetapi kita bisa bergerak di ranah itu sebagai bagian dari community services atau pengabdian masyarakat. Nah, yang begitu itu kita bisa masuk. Jadi tidak melulu hal-hal yang sifatnya menyusun dokumen, presentasi, tidak melulu seperti itu. Bahkan tidak melulu tata ruang itu atau planner berurusan dengan peta, tidak melulu. Karena banyak dari mereka yang bergerak di ranah-ranah yang sifatnya pemberdayaan masyarakat, Arkom, ya, arsitek komunitas, mereka justru malah sering membuat peta partisipatif yang itu didigitalkan. BIG sudah membuat pedoman untuk bikin peta dasar. Mereka arsitek komunitas beberapa ya yang saya tahu ya, IRE ini yang logo paling bawah itu juga sering menyusun peta desa yang basisnya BIG.
dan basis data geospasialnya mereka lengkap. Memang tidak terpublish secara umum karena memang konsumsi pribadi mungkin ya, karena kebutuhan NGO dan lain sebagainya. Mereka punya itu. Seperti gerakan, kalau Rujak Center kita kenal di Jakarta, itu pimpinan Pak Margo Kusuma Wijaya. Mereka bergerak juga, mereka baru selesai, mungkin lagi berjalan, di pertengahan Mei akan selesai, yaitu sekolah urbanis, yaitu sekolah-sekolah yang bagi mereka yang concern terhadap perkotaan, sehingga bicaranya ya tentang pembangunan perkotaan, baik itu dari mulai dari akar rumput sampai ke tingkat kebijakan. Sama, gerakan-gerakan yang sama seperti Urban Social Forum juga sama, kalau UNHP itu di tingkat nasional. Gerakan-gerakan yang didukung oleh tingkat global, yaitu seperti TNC, WWF, Konservasi Internasional, TFT, The Forest Trust, dan lain sebagainya, GIZ dari Jerman, mereka bergerak di ranah-ranah penanggulangan perubahan iklim, antisipasi dampak perubahan global, dan lain sebagainya. Teman-teman, ini sekedar sharing, saya pernah bekerja di Konservasi Internasional yang bergerak di sektor apa itu namanya, perubahan penggunaan lahan. Kebetulan di tahun 2015 di bagian akhir di bagian akhir itu di bulan September sampai di bulan Januari saya pernah dilibatkan untuk review RT/RW Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal atas pembiayaan oleh Konservasi Internasional tanpa pembiayaan dari daerah. Tapi tentu dalam proses penyusunan mengikuti aturan, peraturan menteri, undang-undang dan lain sebagainya. Penyusunan tetap, tapi ada misi dari mereka bahwa untuk pelindungan lingkungan, konservasi hutan dan lain sebagainya. Misi-misi itu diwujudkan dalam produk tata ruang dan melibatkan para planner. Kebetulan waktu itu ya, itu saya kebetulan. Tapi kegiatan-kegiatan lain serupa di daerah lain yang dilakukan oleh TNC, WWF, baik itu mulai dari Papua, teman-teman dari Papua, ada Pak Gunung Mikis Point tadi di Papua Barat juga mungkin suatu saat akan ada momen untuk bercerita tentang hal yang serupa. Itu sama di Anambas, baik itu di Bintuni dan lain sebagainya, banyak yang dikerjakan oleh teman-teman dari Konservasi Internasional CI, NGO yang pernah saya terlibat di situ di 2015 sampai 2016, itu melakukan hal yang sama, baik advokasi dan legislasi di sektor tata ruang. Teman-teman dari GIZ di Kutai Timur sekarang sedang mengadvokasi untuk kebutuhan tata ruang desa di Kecamatan Gunung Kombeng kalau nggak salah ya, saya pernah ingat rekan kami ada di situ juga, planner juga sama, ada di situ bergerak. Nah, teman-teman di HRC, kalau ini HRC ini yang juga saya juga terlibat, ini bahkan di para mahasiswi dan mahasiswa di HRC di PWK-ITK yang sedang KP di sana juga ada pengakuan direktur pusat, itu juga mengakukan banyak yang KP di situ juga. Oh, berarti ketertarikan rekan-rekan mahasiswa yang baik yang KP ya maupun yang fresh graduate pun untuk bekerja di sektor NGO banyak sekali. Maka jangan putus harapan untuk teman-teman bisa bergerak di sektor non konsultan, karena sebenarnya mereka juga berbadan hukum. Untuk bisa mengganti sektor bisnisnya juga mereka juga mudah, berjejaring saja, membuat lembaga berbadan hukum, basis badan usaha di bawah dengan izin dan lain sebagainya, mudah saja. Karena yang penting bagi teman-teman di NGO khususnya adalah berjejaring. Dengan berjejaring mereka punya wawasan yang cukup. Karena tata ruang ini yang sependek saya tahu dengan teman-teman di NGO adalah kalau mau belajar ilmunya mudah. Memang konsep dasar berpikirnya berbeda dengan kita yang belajar di dunia kampus. Kalau mereka ya belajar dari lapangan. Justru kita tidak boleh belajar dari dunia kampus saja. Sepakat juga disampaikan oleh Pak Ahmad Ghazali, yaitu kampus merdeka. Kalau kamu mau merdeka di dunia luar, tidak suka dipimpin, maka belajarlah dari mereka yang hidup di dunia luar, di luar kampus. Anda membekali kemampuan kompetensi Anda, baik itu knowledge, skill maupun attitude di kampus, gunanya bukan untuk bangga-banggaan, tetapi untuk bersaing di dunia kerja. Nah, kita sedikit lanjut ya. Nah, ini
dapat apa sih saya kerja di NGO? Ini saya sekali lagi tidak berdasarkan pengalaman. Ini yang saya dapat keseluruhan, memang tidak semua terwujud diri saya, karena saya bicara sebagai seorang yang pernah bekerja di sana. Terlepas itu, saya adalah seorang planner sama seperti Pak Junior, sama seperti Bu Nona, diwujudkan dalam bentuk sertifikat dan lain sebagainya. Saya juga mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Junior, Bu Nona, dan Pak Ahmad Ghazali bahwa planner itu harus eksis, harus diwujudkan dalam bentuk apresiasi terhadapnya di publik. Itu berupa sertifikat, baik itu sertifikat kompetensi maupun sertifikat pelatihan maupun sertifikat seminar, konferensi dan lain sebagainya perlu diwujudkan. Kita pengakuan itu adalah pengakuan personal atas kompetensi kita. Jadi di NGO itu bisa dapat apa? Kita bisa melakukan edukasi, melakukan perencanaan, advokasi, proses legislasi. Kita juga dapat ilmu leadership, entrepreneur. Kita harus menunjukkan passion kita, komitmen. Banyak sekali kita dapat. Teman-teman bisa baca di sini. Nah, gajinya berapa? Nah, ini biasanya pertanyaan yang sering muncul. Kalau kita kerja di NGO, dapat gaji dari mana? Orang duitnya juga nggak per bulan dapat. Memang rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya adalah tipikal orang yang percaya bahwa urusan rezeki bukan kita yang ngatur. Kita tahu itu. Ya, memang harus dicari rezeki, duit harus dicari, tetapi ada sisi kepuasan batin yang kepuasan batin adalah tingkat di atas dari pencapaian kita hanya sekedar uang. Kalau kita dapat jejaring, sekali lagi teman-teman, jejaring komunitas, jejaring profesional, jejaring NGO, jejaring akademik, suka menulis jurnal, ikut konferensi dan sebagainya, kalau kita dapat teman banyak dan sering menolong mereka, maka sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Kita akan sering mendapatkan manfaat dari mereka tanpa kita duga. Seperti hari ini, mungkin setelah ini teman-teman para mahasiswa akan dapat inspirasi untuk bikin usaha dan lain sebagainya, bikin platform dan lain sebagainya. Menolong orang, kalau menolong orang, maka profit akan seiring bertambah dengan sendirinya. Ini terkait dengan gaji, biasanya akan terkendala dengan itu. Sebagian besar teman-teman yang baru lulus akan sering sekali berkomentar gitu, kalau aku kerja di NGO mau dapat apa? Nggak guna juga aku, mending aku kerja di PNS. Nah, pemikiran-pemikiran begitu itu tidak salah sebetulnya, hanya mungkin pemahamannya dari bawah atau dari muda itu kurang lengkap. Saya bilang begitu, kurang lengkap, maka harus dilengkapi. Tujuan dari diskusi hari ini adalah melengkapi itu dan sebagainya ya. Kalau pembahasan masing-masing kata dan kita jabarkan terhadap profesi planner kita banyak sekali, tapi coba kita singkatkan ya, karena waktu juga terbatas. Tidak apa-apa. Nah, ini gambar mohon maaf mungkin kurang jelas, tetapi intinya adalah KKNI teman-teman, Perpres 8 2012, Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 adalah kitab kuning dari para akademisi, para dosen, para peneliti. Ini dasarnya ini. Bagian kirinya ya, kalau bagian kanan itu bagian kami, bagian tim profesional, orang-orang yang bekerja di sektor profesional, sektor swasta, sektor NGO dan sebagainya, bagian dari ini. Jadi semakin tinggi teman-teman berkarir, semakin lama dan keahliannya juga semakin meningkat, maka kalian atau kami atau kita semua juga akan setara dengan teman-teman yang sekolahnya juga tinggi. Misal kalau Anda lulus S1 sebetulnya bisa dikatakan ahli, hanya perlu melewati mekanisme tertentu. Misalnya kalau S1 lulus level 6 gitu ya, KKNI level 6 gitu, maka sebenarnya setengah ahli aja, dia bagian dari teknisi dan analis juga. Hanya perlu ditingkatkan kompetensinya di tingkat profesi dengan mengikuti sertifikasi profesi, baik itu IAP maupun DLSP nantinya, yaitu di level 7. Nanti kalau teman-teman sekolah S2 seperti Pak Ghazali, Pak Junior, Bu Nona, dan teman-teman yang lain sekolah S2, maka tingkat KKN-nya naik di level 8 dan seterusnya. Maka jabatan yang mampu diemban juga semakin tinggi. Maka kalau sudah S3, maka jabatan strategis. Jadi kemampuan dia untuk mengambil keputusan jadi semakin baik karena jam terbang di
faktor pekerjaan semakin banyak dan lain sebagainya, sehingga bertambah kemampuannya, bertambah pengalaman dan reputasi dia di dunia kerja. Tapi ini jadi pembahasan yang lain, nanti saya nggak mau terlalu dalam, karena kita bisa bahasnya terlalu dalam untuk mengarahkan teman-teman agar siap untuk menghadapi IKN. Tapi ini dasarnya, Perpres 8 2012. Ya, ini ASPI tadi disambut banyak oleh Pak Junior, Bu Nona juga, dan Pak Gozali selaku yang terlibat banyak. Beliau juga koordinator ASPI untuk area Kalimantan, satu pulau Kalimantan dari ujung barat hingga ujung timur. Ini kondisi intinya. Keterampilan umum tadi disampaikan oleh Pak Junior. Poin-poin penting adalah sikap, keterampilan khusus, dan pengetahuan, yaitu knowledge, yaitu pengetahuan, keterampilan, yaitu skill, dan sikap, attitude. Jadi kalau keterampilan dan pengetahuan dipelajari banyak di kampus, saya juga berharap secara pribadi, baik secara profesional maupun pribadi, berharap teman-teman di kampus juga harus belajar tentang sikap, yaitu nilai dan norma akademik, non-akademik, bekerja dan memiliki kepekaan sosial, itu hal yang penting. Nah, kita harus menekankan ini, karena ini bagian dari pengembangan etika perencanaan, baik etika perencanaan maupun etika profesi. Sekian dari saya, mungkin banyak diskusi aja lebih enak. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Salam hormat untuk para senior, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Dana. Lanjut ke sesi tanya jawab pada hari ini. Ada satu pertanyaan dari rekan kita, yaitu dari Niron. Pertanyaan yang ditanyakan adalah, seperti yang kita tahu bahwa di masa depan tantangan sebagai seorang planner tidak hanya berperan di tataran penataan ruang secara makro, namun juga secara mikro yang sifatnya lebih teknis. Bagaimana cara untuk lebih menyikapi tantangan tersebut sebagai seorang planner, mungkin dari segi soft skill ataupun hard skill? Saya persilahkan Pak Junior untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin Pak Dana bisa membantu menjawab pertanyaan tadi, Pak. Yang bagian mana ya? Yang dari atas nama Niron ini ya? Iya, betul. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Niron. Seperti yang kita tahu bahwa di masa depan tantangan seorang planner tidak hanya bermain di ranah tata kota secara makro, namun juga secara mikro yang sifatnya lebih teknis. Bagaimana cara untuk lebih menyikapi tantangan tersebut sebagai seorang planner? Ya, menurut pendapat saya, makro dan mikro itu sebenarnya tergantung teman-teman melihat banyak hal. Ini bicaranya lebih aplikatif ya, karena misalnya kalau di RT RW, baik itu provinsi, kota, kabupaten, nasional, pulau, kepulauan, dan lain sebagainya, maka bicaranya kebijakan. Dia tidak bicara kegiatan-kegiatan, dia bicaranya kawasan. Ini saya mengutip dari Pak Jun, mungkin beliau akan sama karena saya belajar banyak dari beliau, termasuk Ibu juga sering Gunana sering sampaikan, sebenarnya RT RW itu bicaranya kebijakan. Ini bicara makro mikro ya. RT RW bicara makro, maka bicaranya kebijakan, bicaranya adalah kawasan, bicaranya adalah destinasi secara umum, bahkan bukan hanya pada tingkat perencanaan, pemanfaatan berupa indikasi program pun bahasanya ya umum, dan itu berdasarkan kepentingan berdasarkan kepentingannya masing-masing. Misalnya kalau di RT provinsi dan kota, ya antara RT provinsi bicaranya tentang kepentingan provinsi, kota juga begitu, dan seterusnya, sehingga di RDTR pada tingkat mikro itu bicaranya harus pada tingkat mikro, maka bicaranya kegiatan rumah per rumah, coupling per coupling, bahkan perencanaan
pada tingkat mikro bisa sampai ke ranah desain di RTBL, sangat mikro sekali, dan itu bukan kompetensi kita hanya mendukung. Mereka ranah-ranah urban design, mereka ranah mereka ranah arsitek. Jadi kita masuk di terakhir paling rendah, bicara spasial ada di ranah RTTR. Maka bicaranya kegiatan, bicaranya adalah zona, subzona. Nah, bicaranya itu. Kalau di RW provinsi, kota mungkin bicaranya permukiman, dia tidak ada permukiman, itu di dalamnya ada perumahan, ada PSU, nggak ada. Kalau di RTTR bicaranya sudah bicara perumahan, padatan tinggi, sedang, rendah. Nah, klasifikasi itu ada. Jadi teman-teman bicaranya makro dan mikro terlihat kaitannya pada peraturan Menteri ATR ya, ini aplikatif. Peraturan Menteri ATR di Permen 1 2018 untuk RTRW dan Permen 16 2018 untuk RTTR. Nah, sama di tingkat perencanaan daerah, perencanaan pembangunan, baik itu ada, kita kenal RPJP, RPJM itu tingkat makro. Tingkat mikronya ya di RKPD, Renstra, itu tingkat mikro, sudah bicaranya kegiatan, bicara kegiatan RKA dan sebagainya itu. Nomor bicaranya sudah kegiatan. Kalau RPJM bicaranya program, visi, misi, tujuan, sasaran. Teman-teman bisa baca di dokumen RPJM, baik itu provinsi, kabupaten, kota, baik itu di Kaltim maupun di daerah lain. Semua pedomannya sama. Nah, terapan dari Undang-Undang 25 2004 itu adalah di Permendagri 86. Nah, ini teman-teman juga harus banyak baca terkait hal yang makro dan mikro ini. Menyikapnya, tantangannya ya, teman-teman harus banyak baca dan selalu update bidang, selalu melihat kondisi-kondisi terkini. Memang kalau kita sudah dibekali hal-hal yang dari awal, misalnya dari dunia kampus, kita juga pernah belajar di kampus masing-masing, itu dilengkapi materi yang lengkap, baik itu dari sisi perencanaan, analisa, metode, dan berbagai perspektif perencanaan. Kita di tata ruang sebagian besar bicaranya sudah bicara spasial. Kalau di RPJM dokumen perencanaan tidak hanya itu, bukan tidak ya, tidak hanya itu. Dia bicara soal indikator makro dan sebagainya. Nanti mungkin bisa disambut Bu Nona yang lebih detail bicara itu. Tapi yang kami pahami adalah perencanaan di tingkat yang bicara indikasi program, perencanaan strategis ya. Kalau di dunia akademis mungkin ada perencanaan strategis dan perencanaan komprehensif. Model perencanaan komprehensif ini produknya PRW, perencanaan strategis bicaranya ya sudah Renstra, RPJM, RPJP. Praktis penyikapannya ya harus banyak baca, banyak diskusi, ikut-ikut forum di asosiasi atau lembaga yang banyak kecimpung di bidang perencanaan. Salah satunya yang kami rekomendasikan dan saya terlibat di dalamnya adalah IAP. Sekian dari saya, Mbak Eva. Mungkin Bu Nona atau Pak Junior akan menambahnya, atau Pak Gozali, silakan. Terima kasih. Mungkin saya bisa nambahin sedikit aja. Jadi intinya kalau bikin perencanaan mikro itu nggak bisa lepas dari perencanaan makro. Misalnya, Kota Balikpapan ditetapkan di perencanaan makro sebagai pusat kegiatan nasional. Berarti di mikronya itu infrastruktur, fasilitas, pelayanan sosial, ekonominya harus berskala nasional. Ruang yang dibutuhkan ya disesuaikan dengan standar pelayanan yang berskala nasional. Praktisnya seperti itu gitu loh. Jadi perencanaan mikro itu nggak bisa lepas dari kebijakan makro di atasnya, perencanaan makro di atasnya. Misalnya Kaltim ditetapkan sebagai IKN, berarti wilayah hinterlandnya untuk perencanaan mikronya dan makro wilayah regional Kalimantan Timur harus diubah, disesuaikan dengan jenjang fungsi-fungsi pelayanan dari IKN ke sampai Provinsi Kaltim, Kabupaten Kota, sampai ke level detail kawasan. Mana yang bisa berfungsi saling berinteraksi ke ruangan untuk menjadi sebagai subpusat pelayanan, kan gitu. Teorinya kan begitu. Jadi nggak usah dirisaukan
harus bagaimana, nggak bisa lepas dari kebijakan makro di atasnya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dana dan Ibu Nona. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan hari ini adalah perencanaan merupakan pekerjaan kolaborasi dan kita berperan sebagai komposer. Output yang dihasilkan sebagai seorang perencana mengacu kepada masa depan, dan untuk menyikapi IKN dapat menjadi peluang besar, tapi fokusan kita bukan hanya pada IKN, karena masih banyak peluang kerja di bidang lainnya. Dalam bidang keilmuan, planner harus banyak paham di bidang lainnya. Kita bisa terus update baik dengan kondisi yang saat ini, dengan membaca maupun dapat melakukan diskusi dengan teman-teman di dalam forum. Baik, Bapak Ibu narasumber, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada hari ini untuk memberikan. Iya, Pak. Iya, saya tadi belum sempat bicara untuk menanggapin ya. Apa punya waktu 5 menit? Ya, Pak, silahkan. Iya, karena mohon maaf tadi lampu mati, jadi wifi juga mati. Nggak sempat memonitor. Mohon maaf Bu Nona, Mas Dana. Ada 3 hal yang tadi pertanyaannya sepertinya belum dijawab nih dengan pembicara lainnya. Teman-teman yang adik-adikku semua yang masih mahasiswa ya, salah satu kelemahan planner itu cuma satu sebenarnya, males untuk baca aturan. Itu males untuk baca aturan. Jadi caranya kalau saya gini, biar cepat dan nangkep tuh, di aturan itu ada norma. Jadi Mas Dana tadi menyebutkan aturan banyak hal seperti itu jangan bingung. Biasanya para milenial itu lalu males mau baca aturan setebal itu, apa juga ini mau dipelajarinya kayak apa. Satu cara yang paling baik ya untuk teman-teman yang terutama yang masih mahasiswa itu, ambil norma. Norma itu apa? Inti dari peraturan perundang-undangannya. Nggak perlu apal, itu satu. Yang kedua, tadi ada pertanyaan tentang level muda, madya, utama. Apa sih gunanya? Kalian nanti memang kalau mau kerja, karena itu aturannya LPJK, kalian harus punya SKA. SKA itu sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian itu ada berjenjang memang, muda, madya, dan utama. Tadi saya sempat sudah nyampaikan di file paparan, nanti bisa dilihat ya. Kalau mungkin bisa saya paparkan 1 menit, ini ada yang mengkaitkan dengan terlihat ya? Halo? Ya. Lihat, Pak. Ya. Jadi di sana ada perencana muda, madya, dan utama. Ini saya jelasin sebentar aja. Jadi kalau di perencana muda itu hanya berpikirnya sederhana sebenarnya. Dia ngikut intinya dari keseluruhannya. Kalau perencana muda itu ngikut ahlinya. Di situ kan ada tenaga ahlinya selain leadernya nih. Leadernya harus ahli utama sebenarnya. Nggak boleh ahli muda atau madya sebenarnya. Tapi karena ketersebaran ahli madyanya atau ahli utamanya itu tidak terlalu banyak, jadi ada yang ahli madya jadi leader. Padahal sebenarnya nggak boleh ahli madya itu jadi leader, karena yang menjadi pemutus sebuah kebijakan itu harus ahli utama. Jadi nanti dipelajari yang ini, ada 2 bagian yang saya sampaikan. Kalau di perencana muda, nanti itu kompleksitas objeknya kayak apa. Dari mulai sederhana, ke perencana madya agak sulit, baru di perencana utama agak rumit, dan sebagainya. Bisa dipelajarin itu. Tapi yang paling pasti, yang mungkin menjadi pemikiran kalian sebenarnya, pada saat kalian lulus, sebenarnya pada saat semester 7, ini mungkin kepada Bu Nona sebagai Ketua IAP Kaltim, mungkin Mas Dana dan lain sebagainya untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi di sana ya, untuk merangkul, karena nanti juga selain dapat pendamping ijazah, juga bisa langsung untuk memintakan proses untuk sertifikasi. Jadi yang dalam semester 7 ke atas atau sudah studio itu bisa ngikut SIBIMA, program SIBIMA. Jadi sertifikatnya itu setara dengan 1 referensi kerja. Karena syaratnya perencana muda untuk kerja itu 1 referensi.
Kalau kalian masih mau nunggu 1 tahun lagi untuk dapat referensi, nggak nggak kerja nanti. Karena jarang untuk masuk ke kontraktual kalau kalian itu belum punya SKA. Saya kira itu tambahannya ya. Jadi tetap semangat adik-adikku semua, karena sangat tepat di profesi kita ini. Kita aja yang harus bisa menempatkan, mau jadi apapun ya. Jangan galau dengan rezeki dan sebagainya. Tatak aja sama profesinya. Tapi yang agak sulit memang dan rumit, teman-teman yang cewek-cewek ini, adik-adikku yang cewek ini kalau sudah lulus buru-buru kawin atau nikah. Jangan dulu, kalau memang ini lanjutkan lagi ke S2-nya atau S3-nya ya. Saya kira demikian, terima kasih. Ya baik Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi yang belum terjawab. Mungkin saya persilahkan Pak Ghazali untuk menjawab terkait pertanyaan dari Mas Ermawan, yaitu bagaimana best practice memulai karir sebagai praktisi perencana dan menghadapi tantangan ke depan terkait globalisasi atau era digital. Oke, terima kasih. Sebetulnya yang cocok menjawab adalah Pak Ilham. Monggo. Pak Dana ya. Tapi saya juga pernah punya pengalaman sebelum berkecimpung di dunia akademis ya. Memang masa awal ketika lulus kuliah itu adalah ketika kita sudah pegang ijazah ini untuk apa gitu ya. Biasanya memang demikian, itu hal yang wajar ya. Tetapi untuk kondisi saat ini di era digital dan bagi calon-calon planner semua ya, ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, tantangannya bukan hanya pada bagaimana kita memiliki kompetensi tadi, maksudnya kompetensi secara akademis ya, tetapi juga bagaimana kita bisa menyiapkan pengakuan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Junior tadi ya. Pengakuan itu adalah bentuk kompetensi yang itu adalah keahlian yang bisa menjadi modal ya. Contoh kalau adik-adik semua itu di planner ya, kemudian mendalami kompetensi tertentu seumpama JS seperti Pak Dana tadi kan di LSP Geospasial. Nah itu minimal meskipun belum sampai ke sertifikasi IAP enggak masalah ya. Kejar dulu yang seperti itu, tapi yang utama adalah bagaimana kita ini mampu menjawab tantangan tadi ya, tantangan perkembangan teknologi tadi. Jadi kedepannya pasti planner itu bukan hanya dituntut hanya sekedar diskusi dan lain sebagainya, tetapi penguasaan teknologi itu saya rasa itu hal yang utama ya. Jadi untuk adik-adik semua jangan sungkan atau jangan menghindari. Kalau apalagi kalian hidup di masa sekarang seperti yang perkembangan teknologi saat ini, kalau bisa semua jenis teknologi untuk kebutuhan perencanaan itu ya kalau bisa ya dipelajari begitu, sehingga perencanaan ini menjadi lebih efisien lah dari biasanya, dan itu modal yang baik karena kedepannya kan tantangannya big data ya. Jadi bagaimana kita mengelola data itu lebih efisien ya, satu-satunya ya teknologi begitu. Kemudian saya tambahkan yang tadi, pertanyaan yang pertama tadi ya itu juga salah satunya mikro makro itu sesuatu yang tidak bisa dihindari atau dipilih ya. Kita hanya makro atau di mikro tidak ya semuanya itu bagian dari proses perencanaan dan bisa kita masuki. Jadi intinya jangan pilih-pilih lah ya. Jadi kalau memang ada kesempatan untuk peningkatan kompetensi yang lain di luar apa yang sudah kalian dapatkan di tingkat bangku kuliah, yaitu lebih baik karena itu adalah modal selain secara tataran akademis begitu. Oke, terima kasih. Mungkin akan ditambahkan oleh Pak Junior dan Pak Dana atau Bu Dana. Bu Nona, maaf. Ya, terima kasih.
Saya tambahkan deh sedikit. Halo? Ayo Bu, Ya. silakan. Silakan Bu, silakan Bu. Sepi-sepian. Nunggu Mas Didi juga diem gitu. Moderatornya ini loh, moderatornya. Iya, moderatornya yang diem, salahnya Iya. Eva. Terpesona gue. Kita kan nunggu aja perintahnya. Iya. Kita diam-diam Menambahkan di sini. sedikit best practice yang bagaimana sih yang Pak Hermawan tadi tuh ya, bagaimana best practice memulai karir sebagai praktisi. Ya, lihat kondisinya. Kalau memang punya kesempatan di studi-studi penelitian atau konsultan, itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi mulainya dari situ. Di kegiatan-kegiatan penelitian atau kegiatan-kegiatan konsultan atau pemagangan sebenarnya. Pemagangan tanpa gaji loh ya, kalau di pemerintahan pemagangan tanpa gaji, tetapi yang didapat ilmunya kan. Iya. Nah itu ilmunya di sisi praktis lapangan itu seperti apa kondisinya, itu yang sebenarnya ilmu yang sangat berharga yang tidak bisa kita dapatkan di bangku kuliah. Jadi mulainya dari situ, dan mengenalkan diri itu juga mulainya dari penelitian-penelitian itu, ikut di forum-forum. Sebenarnya itu rupa menjadi ajang promo juga untuk planner. Silakan Pak Didi, Mas Didi. Iya, banyak hal sebenarnya yang sudah dijawab sebenarnya. Tapi saya pesan kepada teman-teman ya, jangan fokus pada satu bidang memang. Karena memang dari tadi yang disampaikan Mas Dana, juga Pak Gozali, Bu Nona juga, kalau dikaitkan dengan kampus Merdeka, itu intinya kampus-kampus yang punya jurusan PWK itu sudah spesifik. Jadi dia mau kemana? Ke rural atau urban atau kawasan atau kebijakan atau apa, kearifan lokal dan lain sebagainya. Itu harus terfokus memang. Sementara memang yang dulu kita, Bu Nona, kita tahu sendiri kan, ilmuwan PWK kita kan umum gitu ya, semuanya gitu. Semuanya harus di push kita untuk tahu banyak hal. Memang benar yang Bu Nona tadi sampaikan. Tapi yang sekarang karena keterdekatan, kemudahan teknologi seharusnya bisa lebih optimal ya. Jadi belajarnya itu terutama adik-adikku semua, jangan pernah patah arang untuk belajar banyak hal. Di kita itu bidang dan subbidang. Kebetulan kalau di Jakon nih, saya mau cerita 1 menit nih. Di Jakon itu kita masih bidangnya masuk di subbidang, karena kita masih masuk di tata lingkungan. Tapi ini masih peralihan, karena LSP nanti begitu terbentuk dan sudah melayani, bidang kita itu PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota. Di bawahnya itu banyak subbidang. Subbidang itu sama halnya dengan yang Mas Dana tadi sampaikan, ada atau Pak Gozali tadi, ada SKKNI. Jadi sekarang SKKNI-nya kita udah punya 3 nih, bidangnya PWK itu sudah oke, sudah keluar di Kementerian Tenaga Kerja, bisa di-download. Ada 2 lagi subbidangnya dari SKKNI itu, RDTR zonasi sama pesisir kelautan. Nanti bisa aja ada kawasan pariwisata, ada kawasan khusus kayak kebijakan ataupun kearifan lokal seperti yang di yang di Bali, Unhi misalnya. Dia kan kearifan lokal. Jadi di ITK itu apa nantinya yang lebih fokus kepada pembidangan di kita nantinya. Jadi itu mungkin SKKNI-nya ini yang kita perlu ini ke depan. Teman-teman yang masih mahasiswa tidak perlu mikirkan SKKNI. Yang penting apa? Pelajari semua hal yang ada di kampus, kawah canda di mukanya di situ, udah selesai, cepat selesaikan, baru menghadapi yang lainnya. Tidak perlu khawatir. Makasih. Saya tambahin sedikit, tadi saya lupa mengenalkan ada staf saya dulu magang, lulusan alumni ITB, Pak Ali Ihwani, ada di grup, ada di chat ini ya. Di sini ada hadir di sini sebagai partisipan. Dulu
sebelum lulus, sudah lulus apa sebelum lulus ya Pak Ali Ikhwan ini. Sekarang dia jadi pejabat loh di Pemkot Balikpapan. Mantap. Nah, kan, pemagangan dulu. Jadi Ya, ini ya. pemagangan itu yang paling penting. Ya, Pak Gozali, siapkan agenda-agenda untuk alumni yang planners bisa magang gitu loh. Bisa Ya, Bu. magang di berbagai NGO atau di mana gitu. Kurikulum baru mewadahi itu, Bu. Nah, ini Ya, payung mantap, Pak. bersambut ini. Ya. Usul kalau bisa ada dari teman-teman planner yang ngisi juga Pak dari sisi praktisi. Jadi Ya, betul, Pak. nanti gayung bersambut terkait dengan pembelajaran kompetensi. Nggih. Itu Pak Gozali. Mobilnya dari Samarinda mogok Pak Jun, jadi nggak boleh lagi pulang di pandemi, nggak bisa ngantar Bu Nona ke ITK sebentar. Ampun, ampun. Iya. Bisa daring lah, bisa daring. Iya, bisa nanti. Kami dapat bantu siap nanti Sejak ya. corona sering webinar habis itu, Pak. Iya. Iya. Yang Bu penting moderator mohon solid izin. lah. Ya. Siap. Bu moderator mohon izin menjawab sedikit. Tadi kayaknya waktunya terbatas. Jadi ada pertanyaan tadi dari Mbak Gloria kalau nggak salah tentang pemerintahan atau NGO, gimana aksesnya. Sebenarnya kalau non pemerintahan bisa diakses ke kantor dinas masing-masing atau Pemkot dan lain sebagainya. Kalau ke NGO bisa ke kantornya masing-masing atau sekarang sudah mulai daring jadi online, jadi mudah diakses di internet. Misalnya situsnya WWF dan sebagainya bisa diakses di internet. Jadi kontak personnya dan sering-seringlah ikut seminar, konferensi atau rapat-rapat profesi dan sebagainya, bertemanlah di situ. Jadi buat teman-teman yang baru fresh graduate atau masih magang atau yang masih kuliah bisa berjejaring lewat situ lebih mudah. Semakin banyak teman, semakin cepat dapat pekerjaan. Menurut saya, pengalaman saya begitu. Terakhir pesan kami dari IAP mungkin menambahkan dari apa yang Bu Nona sampaikan, kami dari IAP Kaltim membuka peluang, kesempatan, diskusi, berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi duka, ya, dari teman-teman mahasiswa, mahasiswa khususnya yang masih di ITK atau rekan-rekan lain yang bukan mahasiswa tetapi concern terhadap bidang PWK, kami membuka kesempatan untuk berdiskusi. Di grup chat kami sampaikan, saya khususnya menyampaikan nomor kontak agar bisa berdiskusi dengan teman-teman IAP Kaltim. Silakan dikontak 24 jam 7 hari karena waktunya terbatas ya. Jadi intinya begitu, kita harus terbuka, tidak berdasar pada profesi yang sudah ada sekarang, bebas, dan wawasan juga harus luas, etika harus dijaga, harus integritasnya harus dijunjung tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Eva selaku moderator. Terima kasih Bu Nona, Pak Junior, dan Pak Gozali. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak Ibu narasumber dan kesempatannya pada hari ini untuk memberikan motivasi dan ilmu baru bagi teman-teman semua. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Karena waktunya sudah hampir selesai dan masih banyak pertanyaan, Bapak Ibu narasumber, apa bersedia kami kirimi pertanyaan untuk Bapak Ibu di luar diskusi Zoom hari ini karena waktu Nggak masalah, kita terbatas. Siap. Silakan. Silakan. 24 jam 7 hari. Bentar, saya mau ngomong sebentar kalau itu. Jadi saya punya channel atau di Forplano yang bisa tanya apapun. Nanti saya jawab di YouTube channel saya. Apapun permasalahan tentang tata ruang pembidangan kita, bukan tanya tentang pacarnya lo ya. Oke. Ini Jangan ada lupa di subscribe. Sebentar, Iya. ini ada yang Like and comment. nanya dua aja sebenarnya. Ini ada tambahan lagi dari Pak Al sama Mas Ermawan ya. Nah itu kemudian ada juga pertanyaan dari siapa nih? Itu mungkin cukup waktu untuk menjawab yang apakah RT RW yang ikuti IKN gitu kan? Muhammad Nasir. Oh, Pak Ya. Nasir Pak dari Nasir, Sulsel. Sulawesi Selatan, mantan Ketua IAP Sulsel. Pak Nasir, mohon izin Pak. Siap, siap. Waduh, Siap. ada Bu Nona Pak, silakan. Iya, siap. Bu Nona yang menjawab ini. Iya harusnya sama Ketua. Hak prerogatif ini. Iya. Enggak, maksudnya gimana gitu loh pertanyaannya Pak Nasir. Mestinya
apakah IKN mengikut sama RT RW provinsi atau apa RT RW Penajam atau RT RW mengikuti IKN? Karena menurut Pak Jun tadi ya, menteri segala urusan yang mengatur mungkin semua. Ya. Menteri segala urusan. Saya keliru tadi ngomong Pak, direvisi nanti disebarin lagi. Pak Junior suka bercanda memang. Pak Nasir, yang jelas kan ya IKN itu kan ibu kota negara ya. Negara. Betul. Hierarkinya kan lebih di atas dari sekedar RT RW provinsi. Jadi nanti RT RW provinsi, RT RW kabupaten kota di daerah sekitar IKN itu mengalami revisi, menyesuaikan lagi. Ya. Jadi akan mengikuti IKN. Jadi, izin Mbak, berarti IKN tidak ada rujukannya Mbak? IKN itu kan nunggu undang-undangnya, undang-undang penetapannya. Maksudnya RT itu sama dengan kayak DKI sebelum menetapkan daerah khusus. ya begini Mbak. Iya Mbak, jadi dalam menentukan misalnya lokasi itu apa pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk menentukan titik itu jadi IKN. Itu sudah di studi Pak sebelumnya, sebelum pengumuman. Ya, tentunya kan ada rujukan dulu Mbak. Ya, dari sisi Hankam, dari sisi ekonomi dan sebagainya. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar di sini karena saya juga sempat terlibat di dalam memberikan usulan. Ya, cuma memang itu sudah di studi Pak, hingga ditentukan titiknya di situ begitu. Sudah ada studi sebelumnya. Itu mulai studinya tahun 2017 Pak. Awal 2017 bulan Februari. Ya, mana Pak? Nanti didiskusi grup ya Mbak. Ya, di khusus saja itu Pak. Iya Mbak. Ya. Kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak. Terima kasih Pak Sekretaris, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber dan teman-teman atas waktunya. Tiba di penghujung diskusi hari ini. Untuk diskusi lebih lanjut, mungkin bisa langsung kontak ke kontak person, info kontak yang sudah disampaikan di kolom chat. Bisa dilihat di kolom chat. Mengingatkan kembali untuk teman-teman semua, jangan lupa ada challenge Instagram Story di Instagram yang berhadiah pulsa, GoPay, dan OVO Rp50.000 yang akan dikirimkan ke teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk mengisi form evaluasi yang akan dikirimkan di grup WA, dan follow Instagram Perspektif Kota karena nantinya akan ada notulensi diskusi, PPT dari narasumber, dan sertifikat yang akan disampaikan dari sana. Mungkin sampai di sini saja diskusi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dari narasumber bermanfaat untuk kita semua, dan setelah lulus dari PWK kita udah nggak bingung kedepannya kita mau jadi apa. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum Mas Didi. Waalaikumsalam. Sehat terus semuanya. Terima kasih Bu Nona, Pak Junior, Mas Gosali. Terima kasih Pak Jun. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih panitia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Gosali. Ya Pak. Ya Pak. Terima kasih. Ya terima kasih. Sama-sama.